Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hasanah dari kelas non-reguler semester 3. Ingin mereview jurnal yang telah saya baca dengan judul Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia, yang disusun oleh Nur Hafizal Hasanah dari Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dan Eko Soponyono dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Volume 7 nomor 3 September 2018 yang diterbitkan pada 30 September 2018. Baik, jadi pelaksanaan kebiri kimia merupakan hukuman yang baru di Indonesia. Terjadi pro kontra terkait pelaksanaan tindakan tersebut. Di satu sisi, pelaksanaan pidana kebiri diharapkan mampu memberikan efek jera dan pencegahan kepada pelaku, serta dapat mengurangi tingkat kejahatan seksual terhadap anak. Namun di sisi lain, pelaksanaan kebiri kimia dianggap merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan hak yang paling dasar yang dimiliki oleh semua umat manusia sebagai anugerah tertinggi dari Tuhan Yang Maha Esa. Dimanapun manusia itu hidup, karena dengan hak-hak itu manusia dapat menjadi makhluk yang bermartabat. Di dalam konstitusi menyatakan bahwa negara tidak boleh menghukum manusia dengan cara merendahkan hak asasi dan nilai kemanusiaan. Namun, kebiri kimia dianggap sebuah tindakan kekerasan dan dianggap bertentangan dengan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu hak untuk tidak disiksa dan hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabatnya sebagai manusia. Selain itu, pelaksanaan kebiri kimia hanya berfokus pada pembalasan pelaku bukan pada perbaikan. Hukum kebiri seakan kembali kepada zaman kolonial yang berorientasi pada pembalasan. Padahal Indonesia sudah meninggalkan teori pembalasan. Indonesia sekarang berorientasi pada tujuan pemidanaan untuk memperbaiki pribadi pelaku itu sendiri. Selain memperhatikan meneliti lebih lanjut mengenai kebijakan hukum pidana sanksi kebiri kimia dalam perspektif HAM dan hukum pidana di Indonesia. Kebiri kimia pada pandangan HAM. Hak asasi manusia adalah suatu materi yang sangat melekat pada hakikat dan hidup manusia. Hak-hak manusia itu sejarahnya bisa ditelusuri sampai pada saat permulaan kisah manusia dalam pergaulan hidupnya di dunia ini, yaitu pada mulai sadar akan kedudukannya sebagai subjek hukum. Akan tetapi menurut ilmu pengetahuan, sejarah hak-hak manusia itu baru tumbuh dan berkembang pada waktu hak-hak asasi manusia itu oleh manusia mulai dipertahankan dan diperjuangkan terhadap serangan atau bahaya yang timbul dari kekuasaan yang dimiliki oleh bentuk masyarakat yang dinamakan negara. Maka pada hakikatnya persoalan mengenai hak-hak asasi manusia itu adalah berkisar pada perhubungan antara manusia individu dan masyarakat. Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Saat ini banyaknya terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Pemerintah memahami bahwa masalah kejahatan seksual terhadap anak sudah mencapai titik luar biasa dan memahami pula perlu diambilnya langkah yang luar biasa untuk mengatasi masalah tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah mengeluarkan aturan baru yang diharapkan mampu memberikan efek jera kepada pelaku. Pada tahun 2016, pemerintah mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perpu ini memperberat bagi pelaku kejahatan seksual yang dimana dalam aturan tersebut terdapat pemberian sanksi hukum kebiri kimia bagi pelaku. Pasal tersebut disebutkan secara tegas bahwa untuk ancaman hukuman bagi pelanggar ketentuan pasal 81 ayat 7, yaitu terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan ayat 5 dapat dikenakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
Jadi, kebiri kimia itu merupakan suatu tindakan penyuntikan zat antitestosteron ke tubuh pria untuk menurunkan kadar hormon testosteron. Testosteron itu sendiri adalah hormon yang berperan dalam beragam fungsi, salah satunya fungsi seksual. Jadi artinya hormon testosteron berpengaruh pada gairah seksual seorang pria. Ketua Bagian Andrologi dan Seksologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar, Wimpi Pangkahila mengungkapkan, kebiri dalam dunia kedokteran dikenal dengan kastrasi, yaitu kebiri tidak lagi dilakukan dengan membuang testis, tetapi dapat secara kimia. Prosesnya bisa melalui pemberian pil atau suntikan anti-androgen. Hormon anti-androgen itu adalah antihormon laki-laki. Pemberian obat anti-androgen itu akan membuat pria kekurangan hormon testosteron sehingga tidak ada lagi memiliki dorongan seksual. Obat anti-androgen akan memberikan efek yang sama dengan kebiri fisik. Jika dilihat dari segi dunia kesehatan, pelaksanaan hukum kebiri justru banyak menimbulkan efek negatif. Sebagaimana dikutip dari National Geographic Indonesia, dijelaskan bahwa hormon anti-androgen itu adalah antihormon laki-laki. Pemberian obat anti-androgen tidak akan memunculkan efek pada seorang pria, akan menjadi feminim, kata Wimpi. Namun, kebiri kimiawi menimbulkan efek negatif berupa penuaan dini pada tubuh. Cairan anti-androgen diketahui akan mengurangi kepadatan tulang sehingga risiko tulang kropos atau osteoporosis meningkat. Anti-androgen juga mengurangi massa otot yang memperbesar kesempatan tubuh menumpuk lemak dan kemudian meningkatkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Proses kebiri kimia dapat melumpuhkan organ sehingga dapat disebut sebagai penyiksaan. Baik, kemudian ada B, pandangan hukum pidana terkait pelaksanaan hukum kebiri. Hukum seringkali dipahami oleh masyarakat sebagai suatu perangkat aturan yang dibuat oleh negara dan mengikat warga negaranya dengan mekanisme keberadaan sanksi sebagai pemaksa untuk penegakan hukumnya. Negara mempunyai hak untuk memaksa diberlakukannya sanksi terhadap pembuatan yang melanggar hukum di mana pelakunya dinyatakan salah oleh keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hukum pidana merupakan suatu usaha untuk penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi. Hukum pidana sebagai sistem sanksi yang negatif memberi sanksi terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat. Hal itu berhubungan dengan pandangan hidup, tata susila, dan moral keagamaan, serta kepentingan dari bangsa bersangkutan. Tidak salah kiranya kalau sampai batas tertentu dapat dikatakan bahwa hukum pidana suatu bangsa dapat merupakan indikasi dari peradaban bangsa. Pembuatan peraturan pidana atau perumusan tindak pidana baru haruslah berorientasi pada perbaikan pelaku maupun perlindungan korban. Hukum pidana bukan lagi suatu alat untuk membalas dendam atau memberikan hukuman yang seberat-beratnya terhadap pelaku. Pembaharuan hukum haruslah dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau polisi. Di dalam setiap kebijakan terkandung pula pertimbangan nilai. Penggunaan hukum pidana sebenarnya juga bukan merupakan suatu keharusan, karena pada hakikatnya masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana bukan hanya merupakan problem sosial, tapi juga merupakan masalah kebijakan. Pertimbangan nilai merupakan suatu yang harus menjadi pertimbangan yang dalam merumuskan suatu tindak pidana. Harus dilakukan pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai. Pelaksanaan hukum kebiri kimia yaitu dengan menyuntikkan ke tubuh manusia sehingga membuat nafsunya menjadi berkurang dan bahkan hilang. Perbuatan tersebut tentu melanggar kodrat manusia dan membuat pelaku justru menjadi tersiksa. Tujuan hukum pidana di era modern sekarang ini tidak lagi berorientasi pada pembalasan, akan tetapi membuat pelaku dan korban bisa sama-sama mendapatkan keadilan. Berbicara mengenai tujuan hukum pidana tidak
tidaklah mungkin terlepas dari aliran-aliran dalam hukum pidana. Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut sanksi tunggal berupa jenis sanksi pidana. Menurut Sudarto, aliran klasik tentang pidana bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana, bertolak belakang dengan aliran klasik. Aliran modern memandang kebebasan berkehendak manusia banyak dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya sehingga tidak dapat dipersalahkan dan dipidana. Hukuman kebiri merupakan sanksi yang baru di Indonesia. Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah kriminalisasi terdapat hal-hal yang harus diperhatikan. Di antaranya penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material spiritual berdasarkan Pancasila. Bila memperhatikan pendapat Sudarto ini, hukuman kebiri justru tidak mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, tetapi lebih ke penghukuman terhadap pelaku. Sila kedua Pancasila menyatakan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan dilakukan hukum kebiri justru menjadi manusia itu kehilangan kepercayaan diri sebagai makhluk Tuhan, dan hukuman kebiri tidak memanusiakan manusia agar menjadi beradab. Hukum pidana memang diharapkan dapat memberikan efek jera. Walaupun demikian, hal tersebut tidak boleh dilakukan sebagai pembalasan, hanya shock terapi bagi narapidana agar ia sadar. Berbeda dengan pidana, dalam hal tindak unsur derita tidak penting, justru sebaliknya. Yang perlu adalah memperbaiki pelaku tindak pidana dan melindungi masyarakat. Tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan manusia dan merendahkan martabat manusia. Mengenai hukum pidana pada dasarnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan individu. Baik, jadi kesimpulan dari materi tersebut yaitu pemberian hukuman melalui pengebirian dapat dikualifikasi sebagai penghukuman keji dan tidak manusiawi, yang dengan demikian tidak sesuai dengan konstitusi dan komitmen Indonesia dalam bidang hak asasi manusia. Ketentuan pasal 28G ayat 2 Konstitusi Indonesia menyatakan setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Dengan demikian hak tersebut bersifat konstitusional dan pemajuan. Perlindungan serta pemenuhan menjadi komitmen konstitusional pula. Pengenaan sanksi kebiri bagi pelaku pemerkosaan di berbagai negara di dunia menunjukkan bahwa tidak efektif dan tidak menimbulkan efek jera. Tidak ada bukti yang menjamin bahwa penggunaan kebiri kimia telah mengurangi jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hukuman kebiri kimia seakan telah melanggar hak asasi manusia. Penggunaan upaya hukum pidana adalah salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum pidana termasuk dalam kebijakan sosial, yaitu segala usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pembuatan peraturan pidana atau perumusan tindak pidana baru haruslah berorientasi pada perbaikan pelaku maupun perlindungan korban. Hukum pidana bukan lagi suatu alat untuk membalas dendam atau memberikan hukum yang seberat-beratnya terhadap pelaku. Pembaharuan hukum haruslah dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau polisi. Dalam setiap kebijakan terkandung pula pertimbangan nilai. Hukum kebiri seolah seperti aliran klasik yang bersifat retributif dan represif, yang hanya berfokus pada perbuatan sehingga tidak memperhatikan dampak yang ditimbulkan akibat pelaksanaan hukum kebiri. Hukum pidana di Indonesia tidak menganut aliran klasik yang hanya berorientasi pada pembuatan dan tidak berusaha untuk memperbaiki pelaku. Dalam suatu sanksi pidana, penderitaan merupakan salah satu unsur yang penting dengan unsur-unsur pidana lainnya. Walaupun demikian, hal tersebut tidak boleh digunakan sebagai sarana pembalasan, tetapi tidak lebih hanya shock terapi bagi narapidana agar ia sadar. Berbeda dengan pidana, di dalam tindak unsur derita tidak penting, justru sebaliknya.
Yang perlu adalah memperbaiki pelaku tindak pidana dan melindungi masyarakat. Mengenai hukum pidana adalah berdasarnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan individu. Pelaksanaan hukum kebiri kimia hanya berorientasi pada pembalasan yang bisa membuat pelaku kehilangan kepercayaan diri dan untuk berkumpul kembali dengan masyarakat. Mungkin sekian yang dapat saya bahas. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.